Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Ansori. Saya dari jurusan Psikologi Islam dari Fakultas Usuluddin dan Humaniora. Pada hari ini saya akan memberikan beberapa penjelasan serta uraian dari apa yang sudah saya pelajari selama saya mengikuti kegiatan asrama intensif tahap 5. Pada hari ini saya lebih berfokus kepada ajaran ilmu tauhid. Ilmu tauhid adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara kita sebagai seorang hamba untuk mengesahkan Allah Ta'ala, menyembah Dia dengan sebenar-benarnya penyembahan, mengesahkan Dia dan menunggalkan Dia sebagai tempat kita meminta, tempat kita memohon, tempat kita mengadu. Selama saya belajar, materi yang pertama saya dapatkan yaitu mengenai tentang iman kepada takdir. Iman kepada takdir itu merupakan rukun iman yang keenam, yaitu iman kepada qada dan qadar Allah. Di dalam takdir yang di dalam penjelasan atau dalam hadis yang lain disebut juga iman kepada takdir yang baik dan iman kepada takdir yang buruk. Iman kepada qada merujuk kepada penjelasan bahwa segala qada itu berarti ketetapan Allah yang telah Allah tetapkan sejak zaman azali, sedangkan qadar itu adalah upaya mengimplementasikan dari takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbicara tentang masalah takdir merupakan sesuatu yang sudah ditetapkan Allah Ta'ala bahkan sebelum adanya kehidupan. Segala sesuatu yang berjalan di muka bumi ini semuanya berjalan karena takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, sehingga mustahil bagi kita bahkan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini lolos daripada ketetapan dan ketentuannya. Kita semua terikat dengan ketetapan dan ketentuan yang telah digariskan olehnya, baik itu berbicara tentang masalah kehidupan, kematian, jodoh, rezeki, dan segala macam aspek kehidupan itu semua sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Cuma di bagian itu nanti ada pembatasnya. Nah, itu para ulama lalu menjelaskan bahwa takdir itu dibagi menjadi dua. Yang pertama takdir mubram dan kedua takdir muallaq. Takdir mubram itu apa? Takdir mubram itu adalah takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana takdir itu tidak bisa diubah. Takdir itu merupakan ketetapan Allah sejak zaman dahulu dan tidak ada satupun yang bisa merubah bahkan mengotak-atiknya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti rezeki. Allah sudah menentukan kadar rezekinya sekian dan tidak bisa ditambah maupun bisa dikurang. Lalu ketika rezeki itu habis, maka akan beralih kepada takdir selanjutnya. Apa itu takdir selanjutnya? Kematian. Tidak ada satupun di muka bumi ini yang dapat lolos daripada kematian. Kematian merupakan sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Lalu dari kematian itu maka dia akan melahirkan kembali, yaitu apa? Sebuah kehidupan. Meninggalnya, adanya orang meninggal, maka di saat yang sama pasti akan ada orang yang lahir dan hidup. Nah, ini juga tentang masalah kelahiran. Kelahiran merupakan sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mustahil ada yang bisa menolaknya. Jika Allah menghendaki dia untuk lahir, maka lahirlah dia. Jika Allah menghendaki dia lahir sebagai orang Jawa, maka dia lahir sebagai orang Jawa. Jika Allah menghendakinya lahir sebagai orang Banjar, maka dia akan terlahir sebagai orang Banjar. Jika Allah menghendakinya lahir sebagai orang Batak, maka dia akan lahir sebagai orang Batak. Dan itu merupakan ketetapan Allah dan tidak bisa siapapun merubahnya.
Jadi tidak ada tidak satu pun yang bisa merubah takdir Allah jika berkaitan dengan takdir mubram. Nah, adapun takdir yang selanjutnya yaitu takdir muallak. Takdir muallak itu apa? Takdir muallak itu adalah takdir yang bisa dirubah dalam artian atas izin Allah Ta'ala bisa dirubah. Bagaimana cara mengubahnya? Yaitu dengan usaha manusia. Itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran, Quran surah Ar-Ra'd ayat 3. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum kecuali dirinya sendiri yang merubah. Bagaimana dia merubahnya? Yaitu dengan banyak-banyak berdoa dan berikhtiar. Dari doa dan berikhtiar itu akan memunculkan perilaku tawakal. Jadi selama kita berusaha lalu kita berdoa kepada Allah Ta'ala, maka dengan izin Allah Ta'ala maka bisa merubah takdir tersebut. Apa yang termasuk dari takdir mu'allak? Contoh dari takdir mu'allak itu seperti kalau bila ingin kaya harus kerja, kalau ingin pintar harus belajar, kalau bila lapar ya cari makan. Nah, itu contohnya takdir mu'allak. Nah, itu pembahasan tentang masalah takdir. Nah, habis itu ada lagi juga apa yang kami dapatkan dari pembelajaran semasa mengikuti kegiatan asrama, yaitu pembicaraan tentang masalah kepercayaan menurut kepercayaan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu tentang masalah kepercayaan lokal, bahwa di dalam masyarakat di Indonesia tentang berbicara tentang masalah kepercayaan itu dibagi dua. Yang pertama ada yang bersifat lokalitas, ada yang sifat spiritualitas. Ini elemen-elemen yang berkaitan dengan masalah kepercayaan lokal. Lalu tentang masyarakatnya, itu juga dibagi dua. Masyarakat ketika memahami tentang masalah kepercayaan lokal. Nah, yang pertama ada masyarakat yang memeluk Islam secara murni. Jadi apapun mereka lihat dari kepercayaan lokal tersebut, jika seandainya mereka lihat itu bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Allah, apa yang sudah ditentukan oleh Rasulullah, garis-garisnya oleh Allah dan Rasulullah, maka mereka akan menolak. Tapi ini kalau mereka berpegang kepada ajaran Islam yang sesungguhnya. Adapun yang kedua yaitu masyarakat yang akomodatif, yaitu mereka adalah masyarakat yang menggabungkan antara kepercayaan lokal dan kepercayaan lokal dengan ajaran Islam. Nah, dan itu yang sering dibawa oleh para wali, terutama para wali atau para ulama-ulama terdahulu. Ketika mereka menyebarkan ajaran agama Islam, mereka mencoba untuk menggabungkan antara kebiasaan lokal dengan ajaran agama Islam, sehingga terjadilah sini sinkretisme antara ajaran Islam dan ajaran kebudayaan lokal pada masa dulu. Mereka mengganti mulai dari berbagai bentuk ritual-ritual, di mana dulu ritual itu ditujukan kepada para dewa-dewa animisme ataupun dinamisme, lalu mulai diubah menjadi ritual-ritual untuk menyembah Allah, misalnya untuk menyembah Allah, atau ya, yang berisi dalam ritual itu salawat kepada Nabi Muhammad, lalu mengganti mantra-mantra yang ada di dalamnya, yang dulu berisi mantra-mantra animisme, dinamisme, kepercayaan atau meninggikan dewa-dewa, jadi isi dari ayat-ayat Al-Quran, salawat Nabi, dan pujian-pujian kepada Allah dan Rasulullah. Di samping itu juga menggunakan doa-doa ruqyah yang berasal daripada Al-Quran, misalnya untuk mengusir jin dan lain sebagainya. Banyak ada kepercayaan lokal yang akhirnya diubah menjadi sesuai dengan ajaran Islam. Ada yang mulai dari rajahan, ya, habis itu beberapa ritual-ritual, contohnya kalau bila di Banjar itu mandi 7 bulan, kepercayaan tampung tawar, sesajen dan sebagainya, itu semuanya diubah dan disesuaikan dengan ajaran-ajaran Islam. Terutama diusahakan agar tidak menyalahi tauhid yang telah ditetapkan oleh aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang tentunya berkesesuaian dengan ajaran apa yang telah diajarkan oleh Allah dan juga Rasulullah.
Jadi kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan tentang apa yang saya pahami selama saya mengikuti kegiatan asrama. Mohon maaf jika seandainya apa yang saya sampaikan ada yang kurang jelas atau kurang dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.